Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagasan Adi Putra, NIM saya 2019-376. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan advokat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik, yang pertama adalah selayang pandang, yakni advokat ini adalah salah satu unsur penegak hukum selain jaksa, polisi, dan hakim. Kehadiran advokat ini dalam sistem penegakan hukum sangat diperlukan di era reformasi dan penegakan hukum, serta di alam demokrasi. Nah, advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sehari-hari akan menghadapi berbagai macam persoalan, baik itu pribadi maupun badan hukum menyangkut pidana, perdata, dan tata usaha negara. Advokat dituntut harus mampu menjadi yang terdepan dalam penegakan hukum Indonesia, karena independensi advokat sejak lama diakui oleh pemerintah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai urgensi disahkannya Undang-Undang Advokat. Kode etik advokat tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ini adalah sebuah aturan yang dirancang untuk melindungi profesi advokat dan memberikan panduan tentang bagaimana advokat harus bertindak dalam hubungannya dengan klien mereka satu sama lain atau dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian lanjut ke perkembangan historis advokat sebelum Undang-Undang Advokat berlaku. Perkembangan historis organisasi advokat dimulai sebelum dari kemerdekaan Indonesia. Tidak tahu pasti tahun berapa dimulainya, tetapi berbagai sumber menyebutkan bahwa organisasi advokat pertama di Indonesia muncul sejak masa kolonial. Saat itu masih banyak jumlah dan masih terbatas dan hanya ditemukan di kota yang memiliki pengadilan negeri dan dewan pengadilan saja advokatnya. Kemudian para advokat ini tergabung dalam organisasi yang bernama Bali Van Advocaten. Sebelum kemerdekaan memang sulit untuk menarik alur sejarah organisasi advokat di Indonesia. Kemudian organisasi advokat setelah kemerdekaan yang pertama kali didirikan ini adalah Persatuan Advokat Indonesia atau PAI. Setelah itu pada 30 Agustus 1964 di Solo diadakan Musyawarah 1 atau Kongres Advokat, dan saat itu secara aklamasi diterima dan diresmikan nama dan berdirinya organisasi Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin. Jadi di sini PAI berubah menjadi Peradin pada tahun 1946 pada Kongres Advokat di Solo. Kemudian sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, Peradin mendapatkan pengakuan dari Presiden Soeharto yang saat itu menjabat menjadi presiden. Munculnya Peradin kemudian diikuti oleh wadah profesi advokat lainnya di Jakarta, seperti Pusat Bantuan Hukum dan Pengabdian Hukum atau Pusbadi, Forum Studi Komunikasi Advokat, kemudian ada juga Himpunan Penasihat Hukum Indonesia, dan lain sebagainya. Memuncaknya wadah organisasi ini tentunya berdampak terhadap politik di Indonesia. Sebagai salah satu langkah politik, pemerintah Republik Indonesia meminta kepada seluruh advokat yang tergabung dalam organisasi advokat dan khususnya tergabung dengan Peradin untuk membentuk satu wadah yang tunggal yang memayungi segala organisasi advokat di Indonesia. Berdasar wacana tersebut, diadakanlah Musyawarah Nasional Advokat Indonesia pada tanggal 9 sampai 10 November 1985 di Hotel Indonesia. Yang hasilnya adalah dibentuknya Ikadin dan Haryono Citro Subono SH terpilih sebagai ketua umum. Namun upaya pemerintah untuk membuat wadah tunggal advokat hanya menjadi isapan jempol belaka. Setelah terbentuknya Ikadin, ternyata tidak bertambah untuk banyak organisasi advokat. Hal ini ditunjukkan dengan mewabahnya organisasi advokat lain juga, seperti ada IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AAI, kemudian juga ada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, dan lain sebagainya. Pada tahun 1995, pemerintah memberikan fasilitas kepada organisasi advokat, yaitu Ikadin, AAI, dan IPHI untuk menyelenggarakan 2 seminar nasional advokat Indonesia di Jakarta. Nah, hasil dari seminar tersebut ini adalah menghasilkan kode etik
kode etik bersama yang diadopsi oleh ketiga organisasi tersebut dan membentuk Forum Komunikasi Advokat Indonesia atau FKAI pada tahun 1996. FKAI itu pun mencapai kemajuan yang sangat signifikan sehingga di tahun 1998 MA menyetujui dan mengadopsi kode etik FKAI untuk dipergunakan pada seluruh pengadilan di Indonesia. Lanjut kita masuk ke perkembangan advokat di era awal 2000-an. Organisasi advokat di Indonesia ini terus bermunculan. Pada akhirnya para advokat mulai berkumpul kembali mendorong lahirnya Undang-Undang Advokat. 7 organisasi advokat yang telah lahir. Ada IKADIN, AAI, IPHI, HPI, Serikat Pengacara Indonesia, HK, HPM, dan AKHI pada tahun 2001. Sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Kemudian KKAI ini menyelenggarakan ujian pengacara praktik pada tanggal 17 April 2002 dan membuat kode etik advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2022 dan mendorong pengesahan rancangan undang-undang profesi advokat yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oke, baik. Jadi sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.